tak dalam. Air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Putri dari kelas 3A. Teman-teman, apakah kalian tahu lagu yang saya nyanyikan tadi? Lagu yang saya nyanyikan tadi adalah lagu Kicir-Kicir. Berasal dari daerah mana yuk? Jakarta atau Betawi? Nah, ngomong-ngomong tentang Jakarta dan Betawi, saya punya dongeng yang seru loh untuk kalian dengarkan. Mau tahu dongengnya? Dongengnya berjudul Si Pitung Pahlawan Betawi. Dongeng ini saya ambil dari buku karya Supriyantini Tias dan Weni Kusumaningsih PT Intan Pariwara. Pada zaman dahulu kala, di kampung Rawabelong tinggal sepasang suami istri bernama Pak Piun dan Bu Pinah. Mereka memiliki anak laki-laki bernama Pitung. Saat itu mereka hidup dalam masa penindasan dan penjajahan para kompeni Belanda yang mengambil harta rakyat jelata. Saat itu usia si Pitung sudah mau masuk sekolah. Pak Piun menyekolahkan si Pitung di pesantren milik Haji Naipin. Di pesantren, si Pitung belajar banyak ilmu dari Haji Naipin. Budi pekerti yang dimiliki Pitung menjadikan si Pitung anak murid kesayangan Haji Naipin. Di pesantren, si Pitung belajar membaca, menulis, berhitung, mengaji, dan juga ilmu bela diri. Cok. Seperti itulah gerakan si Pitung saat dari Haji Naipin. Tahun demi tahun pun berlalu. Si Pitung tumbuh menjadi pemuda dewasa. Sudah saatnya sekarang si Pitung pulang kembali ke rumah orang tuanya. Sebelum si Pitung kembali ke rumah orang tuanya, Pak Haji Naipin pada si Pitung, "Pitung, gunakanlah ilmumu untuk berbuat kebaikan. Jika kau sudah sampai di rumah, jangan lupa sholat dan berbakti kepada orang tuanya." Seperti itulah pesan Haji Naipin. "Iya Haji Naipin," kata si Pitung. Seusai berpamitan, Pitung langsung bergegas ke rumah orang tuanya. "Nyak, babe," kata si Pitung kegirangan. Selama di rumah, si Pitung membantu kedua orang tuanya menggembalakan kambing. Suatu hari, si Pitung melihat kejadian yang mengejutkan. Apakah kejadian itu, teman-teman? Kejadian itu adalah para centeng-centeng Belanda yang merampas hasil rakyat jelata dengan semena-mena. Si Pitung pun marah dan memutuskan untuk bertarung melawan centeng-centeng Belanda itu. "Stop, hentikan," kata si Pitung. "Siapa lu berani membentak kita?
Belanda. Si Pitung pun berpantun, jemur sepatu jangan digantung, jemur kasur jangan bengong. Nih kenalin dulu aneh si Pitung yang berasal dari rawa belau, kata si Pitungan gagap. Setelah itu si Pitung langsung melawan para centeng-centeng Belanda dengan ilmu yang diajarkan Haji Naipin. Cok, cok. Si centeng pun kalah dan akhirnya si Pitung pun menang. Di lain hari si Pitung melihat kejadian yang sama dan si Pitung juga berhasil mengalahkan centeng-centeng Belanda lagi. Lama-kelamaan si Pitung pun tidak tega melihat penderitaan rakyat. Si Pitung dan teman-temannya pun memutuskan untuk mengambil harta rakyat secara diam-diam di rumah tuan tanah. Hari pertama pun berhasil, namun lama-kelamaan si Pitung berhasil diketahui aksinya oleh tuan tanah. Tangkap si Pitung, kata tuan tanah marah. Namun kelompok si Pitung amat cerdik. Ia berpindah-pindah tempat saat dicari oleh kompeni Belanda. Namun kompeni Belanda melakukan aksi licik. Mereka menangkap Pak Piun ayahnya dan Haji Naipin gurunya. Sebagai tanda bakti, si Pitung pun menyerahkan diri seraya berpantun. Makan soto di beranda, soto babatnya udah merakyat. Boleh bangga jadi kompeni Belanda, asal jangan makan harta rakyat, kata si Pitung. Para kompeni Belanda dan tuan tanah pun marah. Si Pitung harus dihukum tembak, kata para kompeni Belanda. Si Pitung pun mati, teman-teman. Namun si Pitung tetap dikenal sebagai pahlawan rakyat Betawi. Begitulah cerita si Pitung. Namun ada 3 pesan moral di dalam cerita itu. Yang pertama, kita harus berbudi pekerti baik. Yang kedua, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kita harus memiliki sifat nasionalisme seperti yang dicontohkan si Pitung. Jika ada jarum yang patah,